Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga hidup di dunia pertambangan diberikan keselamatan, mendapatkan rezeki di limpah dan untuk keluarga kita. Saya hari ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan servis ataupun perawatan alat berat, baik berdasarkan dari segi pengoperasiannya maupun dari segi komponennya. Sedikit banyak saya akan memberikan prosedur-prosedur apa saja yang akan dilakukan saat melakukan proses perawatan alat berat di sini. Sebelum melakukan proses perawatan alat berat, kita membuat atau melakukan yang namanya persiapan. Persiapan di sini kita dimulai dari membuat tanggul untuk pijakan pada saat kita memegang ataupun melepas komponen, ataupun pada saat kita akan melakukan turun. Itu bisa dilakukan oleh orang yang pengalaman atau yang sudah memiliki shipper ya. Jadi ketika kita tidak memiliki skill itu, kita jangan melakukan itu pengangkatan. Setelah itu kita lakukan prosedur parkir yang benar, kemudian kita perhatikan dari sisi final drive-nya dengan cara seperti pada gambar ya. Jadi kita cek unitnya, kita putarkan dari segi track roller-nya, kemudian kita melakukan persiapan dengan melakukan P5M ataupun dengan pembicaraan 5 menit supaya untuk membagi job yang akan kita lakukan tersebut ya. Selain itu juga dengan pada saat itu kita bisa membahas informasi apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian kita menaiki tangga. Saat menaiki tangga kita harus melakukan 3 titik tumpu atau 3 point contact untuk mencegah terjadinya atau resiko yang dapat terjadi ketika menaiki unit si ekskavator ini. Setelah kita menaiki unit, kemudian kita melakukan cekan. Kita akan masuk ke engine room. Di situ di depan engine room terdapat sebuah switch lockout ya, ataupun tempat kita mengisolasi energi. Kita pasang danger tag-nya untuk mengamankan kondisi kita saat melakukan perawatan. Di dalam engine room kita bisa melihat komponen di sini ya, ada di situ. Di sebelah sini ada pressure switch dari PVC, ada silindernya grease dari PVC, ada akumulatornya PVC, dan ada beberapa komponen-komponen tambahan lainnya. Di sini kita bisa melakukan perawatan dengan mengecek kondisi hose dan yang lainnya. Terus di sisi sebelahnya, di sisi depan itu ada horn. Nah, di sisi situ ada wiper, air wiper, dan di sini ada yang namanya control panel. Di control panel ini kalau kita buka, dia berisi tentang ada pump controller dan juga ada relay-relay ya, juga dilengkapi dengan circuit breaker dan beberapa pump fuse. Di sini kita bisa melakukan pengecekan dari segi perawatannya, dari segi konektivitas, untuk memastikan tidak ada kotoran ataupun debu yang masuk. Di sini kita saat terdapat 2 buah controller ya, jadi perhatikan. Kemudian setelah melakukan, kemudian kita tutup kembali, dan di sini di belakang remote controller ada yang namanya air condenser ya. Di sini ada tempatnya AC ya, ada di atas kondensor tadi, di bawah ada receiver dryer. Kemudian setelah itu kita keluar, kita masuk ke sisi pompa. Nah, di sini ada sisi pompa. Jadi di 2000 ini ada 2 buah pompa, ada pompa 1 dan pompa 2 yang terdiri dari 2 buah pompa di masing-masing komponennya, di sisi bagian depan dan di sisi bagian belakang. Lanjut lagi ke sisi belakangnya, ada di sini filternya hidrolik Pak. Filter hidrolik ini diletak sebelahnya tangki hidrolik. Terus kemudian di sisi sini ada control valve. Control valve-nya ada 4 ya, sesuai dengan pompanya. Jadi ada terbagi masing-masing. Pompa 1 depan ya untuk L1, satu belakang untuk R1, dan pompa 2 depan untuk R2, L2, dan pompa 2 belakang untuk R2. Di sisi sebelah kanan ada sisi fuel tank. Kemudian di sisi engine, di sini ada, nah ini ada disindikator. Disindikator ini untuk membaca buntuan dari segi air cleaner. Di bawahnya ada
priming pump kalau kita mau membrimming unitnya. Kemudian di bawahnya di situ ada turbo di dalam, sini ada intake manifold, ini ada fuel filter, engine fuel filter dari segi yang high pressure-nya. Kemudian di sisi sini ada lampu penerangan untuk di engine room. Bawahnya di situ bagian depan itu ada kontrol akses. Saat kita lanjut ke bagian depannya, depan engine dia ada pengecekan coolant. Nah, ini bagian depan engine ya. Ini di sini ada pengecekan coolant radiator ya. Di sini ada levelnya, ada 2 buah level. Di sini untuk menunjukkan bahwa levelnya masih aman. Di sini kita pakai di flash kedua sebelum warna merah. Kemudian kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang engine, di sini ada alternator, di sampingnya, di atasnya ada kompresor AC, dan ada 4 buah oil filter. Di samping oil filter di sini, di samping oil filter dan alternator, di bagian depannya ada main fuel filter juga, ada 2 buah ya. Nah, di bagian bawah di situ ada yang namanya turning tool. Ketika kita akan menyatukan atau memutar dari si topnya si engine-nya tuh di bagian bawah sana tuh di dalam tuh. Nah, ini. Jadi kalau kita mau ngetopkan, kita putar di situ menggunakan soket 12. Nah, di bagian depan dia ada namanya fan motor ya. Fan motor ini untuk menggerakkan si fan radiator. Dia digerakkan menggunakan oli. Terus di bagian atasnya engine room, di bagian belakang itu ada yang namanya emergency stop. Jadi ketika kita melakukan perawatan atau sedang berhasil ada darurat, itu kita bisa matikan di sisi sebelah sana. Kita kembali lagi ke engine bagian depan. Di engine bagian depan, di bagian sebelah atas ada terdapat air cleaner. Air cleaner ini ada bagian atas ada 2 buah, di sampingnya juga ada emergency stop tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi hidrolik. Nah, ini emergency stopnya Pak. Emergency stopnya di sampingnya air cleaner. Jadi pada 2 buah emergency stop di sisi engine. Ini fungsinya untuk mematikan engine ketika keadaan darurat. Kemudian kita masuk ke dalam kabin. Nah, di dalam kabin ini, sebelum kita masuk kabin, di sebelah sini ada yang namanya box filter AC ya. Box filter AC ini ada yang di sisi bagian luar. Nah, hati-hati kalau kita melepas ini karena kalau terbuka dia sering jatuh. Setelah selesai kita buka, kita masuk ke kabin room. Di kabin room terdapat 1 buah tempat duduk dari penumpang, sedangkan di bagian depan ada penduduk si operatornya. Di sisi kanan operator ada handle-nya PVC. Nah, kalau kita duduk seperti operator sini, kita akan menghadap ke depan. Di sisi bagian depannya ada levernya dari si travel motor. Di sisi bagian kiri dan kanan, kalau mau berjalan dari sisi kiri, kita buka sebelah kiri, tarik ke depan atau ke belakang. Kalau berjalan berdua, kita gerakannya 2 di sebelah kanan. Nah, di sini ada FSL lock ya, jadi sebelum melakukan pekerjaan kita bisa memposisikan posisi locknya ini mati. Ketika itu baru posisi lock. Di belakangnya PVC, di sini ada switch kontak. Di belakang kontak aja FCD atau fuel control dial. Ini akan mengatur RPM-nya si engine. Sedangkan di sisi sebelah kiri operator, di sini ada switch yang ada dari cigarette lighter, ada radio, ada AC, ada switch lampu, ada indikator untuk dari si pekerja dari kontrol tambahan, dan ada emergency stop satu lagi bagian depan. Nah, terus kalau kita lihat di sini monitor panelnya, ini monitor panel dari PC 2000. Monitor panel 2000 ya, seperti ini tampaknya. Kalau mau dibahas lebih detail, terus akan saya buatkan videonya tentang review dari isi di dalam kabin. Terima kasih atas waktunya, atas makanya. Mohon untuk kalau ada informasi penting, ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.